Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Ilman Nafian dengan NIM P37326120053. Pada video kali ini saya akan melakukan pemenuhan ujian praktek dengan mata kuliah patofisiologi muskuloskeletal. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penyakit cerebral palsy. Nah, penyakit cerebral palsy ini itu sering disebut dengan CP. Penyakit ini adalah suatu keadaan kerusakan jaringan otak yang kekal dan tidak progresif. Nah, penyakit ini terjadi pada waktu masih muda atau penyakit bawaan dari sejak dalam kandungan dan merintangi perkembangan otak normal dengan gambaran klinis dapat berubah selama hidup dan menunjukkan kelainan dalam sikap dan pergerakannya, disertai dengan kelainan neurologis berupa kelumpuhan spastik, gangguan ganglia basalis dan cerebellum, dan kelainan mental. Nah, pada penderita CP ini itu ada yang tidak bisa berjalan atau mengalami kelumpuhan spastik, pada kebanyakan itu pada ekstremitas bawahnya. Ada juga yang mengalami gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, dan kadang ada yang tidak bisa berbicara. Selanjutnya itu epidemiologi atau penyebaran penyakit cerebral palsy ini di Indonesia. Pada tahun 2001 menurut Cerebral Palsy Foundation memperkirakan bahwa ada sebanyak 764.000 anak dan dewasa di United States didiagnosis karier cerebral palsy, atau mereka tuh merupakan pembawa dari penyakit ini. Dengan kata lain itu diperkirakan ada sebanyak 8.000 bayi dan neonatus ditambah dengan 1.200 hingga 1.500 anak prasekolah yang telah didiagnosis dengan mengalami cerebral palsy pada setiap tahun, yaitu di United States. Seperti yang diketahui bahwa insiden penyakit cerebral palsy di seluruh dunia itu diperkirakan 2 sampai dengan 2,5 tiap 1.000 kelahiran hidup. Prevalensi kelahiran mengidentifikasi jumlah dari kasus cerebral palsy ini per 1.000 neonatal hidup. Prevalensi dari cerebral palsy pada umur berikutnya itu bisa berbeda. Setelah beberapa anak mengalami cerebral palsy ini mengalami kematian dan klinik dari waktu ke waktu, sehingga dapat berakibat pada penetapan diagnosis yang berbeda. Itu tadi merupakan epidemiologi atau penyebaran penyakit CP ini baik di dunia. Nah, selanjutnya itu ada etiologi dari penyakit cerebral palsy ini sendiri. Pada etiologi di sini itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada prenatal. Pada prenatal ini itu ada inheritance, yang mana disebabkan penyebabnya itu mungkin mengalami lesi otak. Perinatalnya ini itu sebagai komplikasi saat persalinan. Selanjutnya itu komplikasi selama kehamilan seperti episode anaksia, radiasi X-ray, interokasi yang mempengaruhi fetus yang sama. Yang selanjutnya itu terjadinya infeksi. Infeksi ini itu terjadi jika si ibu ini mengalami infeksi organisme yang dapat menembus plasenta. Itu tadi merupakan pada fase prenatal. Yang selanjutnya itu ada pada fase perinatal, yang mana itu terdiri dari anoksia. Anoksia itu disebabkan karena tersering cerebral palsy itu masih trauma otak yang terjadi selama periode perinatal. Yang selanjutnya itu ada prematur. Bayi yang kurang bulan itu mempunyai kemungkinan menderita pendarahan otak, dan kebanyakan juga bayi prematur itu mengalami penyakit cerebral palsy, cuman tidak seluruh bayi yang mengalami penyakit cerebral palsy ini. Yang selanjutnya itu ada jaundice. Jaundice itu akibatnya itu masuknya
masuknya bilirubin ini ke ganglia basalnya. Yang selanjutnya itu ada purulen meningitis, yang mana penderita meningitis purulen ini dimana pada masa perinatal itu biasanya itu akibat dari bakteri gram negatif. Yang selanjutnya itu ada expensive hydrocephalus. Itu tadi merupakan pada fase perinatal. Yang selanjutnya itu pada fase paskanatal. Pada fase paskanatal ini ada beberapa cedera otak yang terjadi selama periode postnatal dari perkembangan otak yang dapat menyebabkan penyakit cerebral palsy ini sendiri. Nah, contohnya itu ada trauma yang menyebabkan kelainan fisik, terjadinya trauma di kepalanya, meningitis, dan encephalitis. Itu merupakan tadi etiologi dari penyakit cerebral palsy ini sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada patofisiologi dari penyakit cerebral palsy ini sendiri. Cerebral palsy itu kan merupakan kondisi neurologis yang disebabkan oleh cedera otak yang terjadi sebelum atau selama perkembangan otak sempurna. Nah, karena perkembangan otaknya ini berlangsung selama 2 tahun pertama, cerebral palsy ini itu dapat disebabkan oleh cedera otak yang terjadi selama periode prenatal, perinatal, dan postnatal. Nah, patofisiologi dari cerebral palsy ini secara garis besar itu diduga melibatkan gangguan suplai oksigen pada fetus atau afaksia otak. Nah, pada penderita CP ini itu sebagian besar itu suplai oksigen ini mengalami gangguan pada fetus atau afaksia otaknya ini. Yang mana hal ini itu menyebabkan adanya kematian sel dan kehilangan proses sel sebagai respon terhadap sitokin proinflamasi, stres oksidatif, dan pelepasan glutamat yang berlebihan, kemudian memicu kaskade eksitotosik. Nah, pada kebanyakan kasus ini, cerebral palsy ini melibatkan faktor lingkungan dan kerentanan genetik dari penderita cerebral palsy itu sendiri. Dapat sangat berat hingga menyebabkan cedera destruktif yang mampu diidentifikasi pada pemeriksaan pencitraan, misalnya dengan pemeriksaan MRI dan USG kepala. Kelainan ini pada umumnya ditemukan pada weight meter pada infek preterm serta di gray matter atau nuklei batang otak pada infak atrium, yang mana itu merupakan patofisiologi dari penyakit cerebral palsy ini sendiri. Nah, selanjutnya itu ada gejala-gejala yang bisa menyebabkan terjadinya cerebral palsy itu sendiri. Pada anak atau bayi yang menderita cerebral palsy dapat timbul sejumlah gejala, yaitu bayi ini kecenderungan menggunakan satu sisi tubuh, misalnya menyeret salah satu tungkainya saat merangkak atau menggapai sesuatu itu hanya dengan satu tangan. Nah, selanjutnya itu si bayi ini mengalami keterlambatan perkembangan kemampuan otaknya atau motorik, seperti merangkak atau duduknya itu dia mengalami gangguan. Nah, selanjutnya itu si bayi melakukan kesulitan dalam melakukan gerakan yang tepat, misalnya itu saat mengambil suatu benda itu si bayi itu tidak mengalami kesulitan atau tidak aktif gitu mengalami kalau ketika dia mengambil sesuatu benda. Yang selanjutnya itu gaya berjalannya itu tidak normal, seperti berjinjit, menyilang seperti gunting, atau dengan tungkai terbuka lebar. Nah, selanjutnya itu mengalami kekakuan pada ototnya atau sangat lunglai. Yang selanjutnya itu tremor. Selanjutnya itu si bayi ini gerakan mengeliat itu tidak normal atau sering disebut dengan etitosis. Selanjutnya itu si bayi ini kurang merespon terhadap sentuhan atau rasa nyeri, masih mengompol walaupun usianya itu sudah besar, akibat tidak bisa menahan kencingnya atau sering disebut dengan inkontinensia urin. Nah, yang selanjutnya ini si penderita cerebral palsy ini akan mengalami kecerdasan, akan mengalami gangguan penglihatan atau pendengaran,
akan mengalami kesulitan berbicara atau disebut dengan dysarthria, akan mengalami kesulitan dalam menelan atau disebut dengan disfagia, dan si penderita cerebral palsy ini akan terus menerus mengeluarkan air liur atau disebut dengan ngiler. Ada juga yang mengalami kejang, ada juga yang mengalami keluhan yang terjadi yang bersifat permanen atau menimbulkan kecacatan, atau disebut dengan ada juga yang mengalami spastik atau kelumpuhan. Itu tadi merupakan gejala-gejala dari penyakit cerebral palsy ini sendiri. Selanjutnya itu penata laksanaan pada penderita cerebral palsy ini itu membutuhkan peran multidisiplin dari dokter neurologi, ortopedi, psikiatri, dan fisioterapi. Nah, di sini itu peran fisioterapi adalah dengan mengurangi kontrol postural dan motorik, melatih kekuatan otot si penderita CP ini, memperbaiki range of motion atau ROM, mengurangi spastisitas dan kontraktur dari jaringan lunak, meningkatkan elastisitas otot dan sendihnya, meningkatkan daya tahan kardiovaskuler dan kemampuan organisasi dengan melatih keseimbangan dan penggunaan alat bantu. Nah, tadi itu merupakan langkah atau peran-peran yang bisa dilakukan oleh seorang fisioterapi pada penyakit cerebral palsy ini. Yang selanjutnya itu ada pencegahan dari penyakit cerebral palsy ini. Pencegahan dari penyakit cerebral palsy ini itu pada masa sebelum dan saat kehamilan dilakukan untuk menurunkan resiko bahwa terjadinya cedera otak pada bayi. Berikut merupakan beberapa tips untuk kebiasaan sebelum dan selama kehamilan, yaitu bisa si ibu mengonsumsi makanan yang bergizi, jangan merokok, hindari paparan zat yang berbahaya karena itu sangat akan berpengaruh kepada bayinya, dan kunjungi dokter secara teratur untuk memeriksa kandungan si ibu tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai penyakit cerebral palsy. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.